Demo besar yang berujung kerusuhan pecah dalam 2 hari pada Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus 2025. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan secara serentak dengan titik konsentrasi massa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gelombang aksi massa yang terus berdatangan sejak pagi makin tak terbendung hingga jelang petang hari. Puncaknya pada Kamis malam, pecah kerusuhan besar yang menewaskan seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Ia meninggal dunia setelah dilindas kendaraan rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Pecahnya aksi demonstrasi besar-besaran ini dipicu kemuakan publik terhadap tingkah pola para anggota dewan saat berjoget ria mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Famire di sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat, 15 Agustus 2025. Terlebih joget para anggota dewan itu didasarkan pada rasa senang mereka atas kado istimewa dari pemerintah. Pada penutupan sidang itu mereka mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Sejumlah tunjangan naik, bahkan ada tunjangan baru berupa tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Bahkan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyatakan, tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah itu masih kurang untuk membiayai kos dengan asumsi harga 3 juta rupiah per hari. Yang pasti, jika ditotal, pendapatan dari gaji dan tunjangan ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Rakyat kecewa lantaran aksi joget-joget itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit yang dihadapi rakyat hari ini. Rakyat tengah terbebani kesulitan ekonomi, tapi justru anggota DPR mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Sejak itu, aksi turun ke jalan tak terbendung. Lo ngomongin gue bodo amat. Lo ngehina gue bodo amat. Lo munafik. Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Dalam hal ini besaran gaji buruh terbesar sekitar 5 jutaan rupiah per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi. Sementara itu, setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar 104 juta rupiah per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan yang tengah jadi sorotan. Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar 104 juta rupiah per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati. Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar Rp200.000 per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Sementara anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan baru.
bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.